sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen, kontroler, dan akuntansi biaya. Di sini ada 9 pembahasan, yaitu yang pertama ada konsep manajemen dan fungsinya, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada perorganisasian dan pengendalian, yang keempat ada otoritas tanggung jawab, akuntabilitas, dan kontroler, yang kelima ada peran akuntansi biaya 1, yang keenam ada peran akuntansi biaya 2, yang ketujuh ada peran akuntansi biaya 3, yang ke-8 ada teknologi manufaktur dan sertifikasi, dan yang terakhir di sini ada yang ke-9 ada pengaruh organisasi swasta dan pemerintah. Oke, di sini kita akan membahas satu dulu konsep manajemen dan fungsinya. Apa sih itu manajemen dan definisi manajemen itu apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen. Definisi manajemen ini mencakup banyak aktivitas, yaitu seperti pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, pemberian tugas dan penghargaan, serta memperkerjakan orang untuk menerapkan kebijakan tersebut. Lalu di sini ada pembagian kelompok manajemen. Di sini saya menjelaskan 3. Yang pertama ada manajemen operasi. Manajemen operasi ini terdiri dari pengawasan. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah, yaitu terdiri diwakili oleh kepala departemen atau manajer departemen. Dan yang terakhir di sini ada manajemen eksekutif, yaitu terdiri dari presiden, wakil presiden, dan supervisor, bertanggung jawab dalam pemasaran, pembelian, teknik manufaktur, keuangan, dan akuntansi. Fungsi utama itu adalah perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian harus diterapkan secara efektif agar perusahaan berhasil. Oke, di sini selanjutnya ada perencanaan. Apa sih definisi perencanaan? Oke, perencanaan ini adalah proses mengidentifikasi peluang dan risiko internal dan eksternal, menentukan tujuan ideal, serta penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Ada 3 jenis perencanaan bisnis, yaitu ada rencana strategis, dirumuskan pada tingkat manajemen tertinggi, membutuhkan pemahaman komprehensif tentang perusahaan dan lingkungannya. Lalu yang kedua ada rencana jangka pendek, yaitu anggaran. Dijelaskan cukup rinci, biasanya untuk pelaporan keuangan berbasis anggaran. Dan yang terakhir ada rencana atau anggaran jangka panjang, yaitu biasanya mencakup 3-5 tahun, berisi target indikator keuangan rinci, misalnya laba per saham. Lalu di sini ada perorganisasian dan pengendalian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perorganisasian. Tujuan dari perorganisasian ini adalah menentukan kerangka kerja untuk melaksanakan aktivitas. Lalu pentingnya itu mengidentifikasikan departemen fungsional ke dalam struktur terpusat, memberikan tanggung jawab dan wewenang. Lalu yang terakhir ini ada intinya itu pembagian kerja yang efektif di antara pekerja penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu di sini saya akan membahas tentang pengandaliannya. Pengandalian ini ada tujuannya, yaitu upaya terstruktur oleh manajemen untuk pencapaian tujuan. Lalu ada pengandalian bisnis. Pengandalian bisnis ini mengambil atau melibatkan keputusan individu dan dicapai melalui tindakan kerjasama orang lain. Lalu di sini saya akan menjelaskan otoritas, tanggung jawab, akuntabilitas, dan kontroler. Itu otoritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Otoritas apa sih? Otoritas adalah kekuatan untuk menginstruksikan seseorang untuk berpartisipasi dalam aktivitas tertentu. Lalu di sini ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini muncul dari hubungan atasan atau bawahan, di mana atasan berhak meminta bawahan melakukan tugas tertentu. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas. Akuntabilitas apa sih? Yaitu melaporkan hasil keorganisasian yang mengayungi diukur menjadi laporan. Lalu sini ada peran kontroler. Peran ini ada jabatannya. Jabatan ini diambil oleh manajer eksekutif yang bertanggung jawab atau fungsi akuntansi. Lalu ada tugas utamanya. Tugas utamanya itu ada 3. Yang pertama ada mengatur proses perencanaan dan pencapaian untuk tujuan manajemen. Yang kedua ada mengamati dan mengusulkan perbaikan metode perencanaan dan sistem akuntansi. Dan yang terakhir di sini ada menginformasikan perencanaan masa depan dan mengelola aktivitas perusahaan. Lalu ada peranan akuntansi biaya 1, yaitu fungsi utama. Fungsi utama ini menyediakan informasi bagi manajer untuk merencanakan, mengelola operasional, meningkatkan kualitas, efisien, serta membuat keputusan rutin dan strategis. Yang kedua ada manfaat biaya
biaya atau manfaatnya. Yaitu manajer dapat mengembangkan dan menerapkan strategi dan anggaran untuk beroperasional dalam kondisi ekonomi dan persaingan. Lalu sini ada menetapkan metode penetapan biaya untuk mengelola pengurangan biaya dan aktivitas peningkatan kualitas. Dan yang terakhir di sini ada menentukan biaya setiap produk atau layanan untuk tujuan penetapan harga dan peringkat kinerja. Nah, selanjutnya saya akan meneruskan materi dari Teresia. Materi selanjutnya adalah peranan akuntansi biaya. Peranan pada anggaran yaitu pernyataan tertulis yang terkualifikasi dari rencana manajemen berperan dalam proses manajemen untuk pertama menetapkan tujuan, memberikan motivasi dan melakukan evaluasi prospek. Selanjutnya pada pengendalian biaya, manajer bertanggung jawab mengelola aktual dengan anggaran. Yang ketiga, penetapan harga biaya harus diperhitungkan untuk menetapkan harga jual yang rendah selain permintaan dan penawaran. Pada poin selanjutnya yaitu pada penentuan laba, metode akuntansi biaya digunakan untuk menghitung harga pokok pada produksi yang dijual. Laba dihitung dengan membandingkan total biaya dengan penjualan. Selanjutnya memilih di antara berbagai alternatif. Apa itu? Akuntansi biaya membantu manajer mengevaluasi biaya dan manfaat alternatif seperti perlukah membeli atau menyewa, atau membuat sendiri atau membeli, menerima pesanan atau tidak, atau menutup perusahaan atau terus beroperasi. Selanjutnya pada teknologi manufaktur dan sertifikasi. Pada teknologi manufaktur yaitu perubahan teknologi telah mengubah karakteristik seperti biaya, seperti tingkat inventaris yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi. Pada sertifikasi dan kode etik, selanjutnya ada Institut dan Komersial Akuntan mengeluarkan Code of Conduct. Kode etik ini berisi langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan konflik terkait dengan etika. Pengaruh organisasi swasta dan pemerintah. Organisasi swasta dan profesional, pengaruhnya adalah untuk riset dan pernyataan dari organisasi ini berperan dalam pengembangan akuntansi biaya, termasuk pada Financial Accounting of Standard Board, Institute of Management Accountant, American Institute of Certificate Public Accountant, Dewan Standar Akuntansi Biaya yang dibentuk tahun 1970, dibubarkan tahun 1980, dan didirikan kembali pada 1988. Menerbitkan standar akuntansi biaya yang membahas aspek alokasi biaya yang mempengaruhi kontak dengan pemerintah federal. Dan kesimpulannya pada presentasi ini adalah manajemen dibagi menjadi operasi, tingkat menengah, dan eksekutif. Yang secara efektif harus menerapkan fungsi perencanaan seperti strategis, jangka panjang dan jangka pendek anggaran, pengorganisasian dan pengendalian controller sebagai manajer eksekutif, dan bertanggung jawab atas fungsi akuntansi, mengelola proses perencanaan dan mengusulkan perbaikan sistem. Pada akuntansi biaya adalah alat vital yang memberikan informasi untuk perencanaan, pengelolaan, operasional, penetapan harga, penentuan laba, dan pengambilan keputusan strategis. Misalnya tadi membeli sendiri atau membuat sendiri atau membeli sendiri. Akuntansi biaya juga dipengaruhi oleh kode etik profesional seperti tadi IMA dan juga standar eksternal dari badan seperti FASB dan CASB. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih.